itu Pak, Bu, yang menutup hidayah. Oke lah Bu, kita masih banyak dosa. Kita masih bodoh. Ilmu kita dikit. Ibadah kita masih receh. Tapi Bu, kunci untuk bisa tetap dapat tuntunan, dapat hidayah. Jangan sampai kita biarkan itu lebih baik daripada amalnya banyak tapi itu membawa kita pada ujub. Menurut saya ini relatif ringan tapi punya power buat mengubah hidup. Amalannya apa? Tapi sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin rendah hati, semakin tinggi nilai diri. Nah, coba diulang. Ini penting nih Bu. Makanya saya tuh berulang kali mengingatkan ya Bu ya. Ini alhamdulillah nih, ibu-ibu sudah rutin, rajin datang ke majelis taklim, ngikutin tausiah. Ini sebagai upaya kita untuk jadi hamba yang semakin baik ya Bu. Jadi hamba yang semakin soleh, soleha. Tapi jangan sampai, punten pisan, jangan sampai kita dengan seringnya kita ngaji, mungkin dengan banyaknya kita ibadah. Terus kemudian kita memandang orang lain yang mungkin masih jauh dari masjid, masih belum mau ibadah, lalu dengan pandangan yang merendahkan gitu. Na'udzubillah. Mestinya kalau kita on the right track ya, makin banyak kita ngaji tuh makin humble, makin gede rohmahnya. Ngelihat orang tuh pengen ngajak dalam kebaikan, bukan menghakimi. Nah masalahnya kita tuh terlalu gampang menghakimi. Jangan sampai ya Bu ya, makin banyak ngaji tuh kok malah makin jadi hakim gitu. Apalagi tadi ya, balik lagi, kalau kita memposisikan diri kita sebagai dai. Bu punten ya, punten pisan. Kalau jadi hakim mah gampang Bu. Maksudnya gampang tuh begini, halal haram, hitam putih. Gampang gak Bu? Sunnah bid'ah. Terus tunjuk orang. Tapi kan kalau kita memang punya keinginan mengajak pada kebaikan, itu ada seninya. Seni mengetuk pintu hati. Makanya kalau kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, salah satu definisi takwa itu apa? Saat kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kata para ulama sampai diajarin betul Bu. Misalnya ya, kalau kita ketemu dengan orang yang lebih muda dari kita, harusnya Bu, gimana cara kita berpikir? Gimana Bu? Oh ya Allah, orang ini dosanya lebih sedikit dari saya. Gitu gak Bu? Iya kan? Logiknya kan begitu. Kalau ada orang lebih muda dari kita usianya, berarti kesempatan hidupnya pun lebih sedikit dari kita. Kalau dibandingkan kita, besar kemungkinan juga orang ini dosanya lebih sedikit dibandingkan saya. Saya ini dosanya udah banyak banget. Satu itu. Yang kedua, kalau ngeliat orang udah tua, lebih tua dari kita, gimana? Hah? Ayo gimana? Iya, ya Allah, orang ini amalnya, pengalamannya, ibadahnya, kematangannya, wawasannya lebih banyak dari saya. Ya. Karena orang yang lebih tua itu pernah muda, sedangkan yang muda belum tentu tua, kan gitu Bu. Yang ketiga sekarang, kalau ngeliat orang sedang berdosa gimana? Ahli neraka ini. Gitu enggak? Enggak. Para ulama ngajarin, terus gimana? Ya Allah, mudah-mudahan suatu hari nanti Engkau berkehendak memberinya hidayah. Hamba gak tahu ya Rob, siapa tahu justru ketika Engkau suatu hari memberinya hidayah, justru kedudukannya di sisimu itu lebih mulia dibandingkan aku. Betul gak Bu? Banyak gak Bu ngelihat kisah di sekitar kita, ada orang yang mungkin masa lalunya gelap banget, kelam banget, ujungnya husnul khotimah. Banyak gak Bu? Banyak. Makanya hati-hati itu. Udahlah, jangan terlalu mudah jadi hakim. Ya, jadilah cahaya. Kalau kata guru saya, be a light, not a judge.
Jadilah cahaya, jangan jadi hakim. Setelan hati untuk tawadu ini Bu, ini penting. Dan disclaimernya tawadu itu bukan inferior ya Bu ya. Kata Nabi SAW, lawannya rendah hati apa Bu? Al-kibar. Dan sombong itu bukan tentang pakai pakaian bagus, bukan tentang pakai baju bagus, pakai mobil bagus, kendaraan bagus, bukan. Kata Nabi, indikator al-kibar, sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kerendahan hati itu kenapa akan memuliakan nilai diri seseorang? Karena seringkali Bu, itu jadi jalan masuknya hidayah. Ada sebuah kisah yang sering saya ceritakan Bu. Ibu pernah tahu nggak? Kisah tentang dua Umar yang secara langsung didoakan oleh Nabi. Pernah dengar Bu? Ada dua Umar yang langsung didoakan oleh Nabi. Umar siapa aja? Hah? Bin Khattab, satu lagi. Namanya Umar bin Hisham atau Amr. Jadi dua Amr. Siapa Bu Umar bin Hisham? Abu Jahal. Ya. Jadi Bu, Anda perhatikan ya. Dulu ketika masa-masa awal dakwah Nabi, ketika Islam itu belum kuat, Rasul itu pernah secara khusus mendoakan dua Umar ini. Doanya begini, ya Allah, berikan hidayah kepada dua Umar. Siapa salah satu yang paling kau cintai? Apakah Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab? Bahkan dalam beberapa riwayat Bu, yang pertama kali disebutkan oleh Nabi, itu Umar siapa? Umar bin Hisham, Abu Jahal. Baru yang kedua Umar bin Khattab. Coba Ibu, mohon izin ya, kita belajar sirah dikit. Kenapa kira-kira yang disebut Rasul pertama kali Abu Jahal dulu? Kenapa Bu? Bukan, kalau pamannya Abu Lahab. Itu dua orang yang berbeda. Ya sama-sama Quraisy, tapi itu dari Bani Makhzum ya. Bukan, karena apa coba? Kenapa Rasul mendoakan dua Umar ini, dan yang pertama kali disebut itu Umar bin Hisham dulu, bukan Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Hisham itu seseorang yang punya pengaruh luar biasa Bu. Orang itu berkarisma, followersnya banyak, serius. Ya, sekali ngomong tuh orang ikut. Kebayang gak Bu, kira-kira kalau orang seperti ini masuk Islam, apa yang terjadi? Wah, ini kekuatan dakwah yang luar biasa. Dan umurnya itu kira-kira sepantaran sama Nabi. Ya, Umar bin Hisham. Umar bin Khattab juga sama, dia punya pengaruh tapi tidak sebesar Umar bin Hisham, masih muda. Dalam beberapa riwayat kan Umar bin Khattab itu masuk Islam usia 20-an ya. Kalau Abu Bakar cuma beda 3 tahun dari Nabi. Jadi itu sebabnya. Tapi hari ini kita semua jadi saksi dari dua Umar yang didoakan oleh Nabi. Siapa Bu? Yang Allah hujamkan hidayah, Allah muliakan dengan Islam dan pada akhirnya memuliakan Islam. Siapa? Sebut namanya, siapa? Bahkan hari ini makamnya berdampingan dengan makam Nabi SAW. Ya Bu ya, kalau kita ke Madinah, di bawah kubah hijau itu Bu, ada 3 jasad mulia yang terbaring di situ. Yang pertama Nabi SAW, yang kedua sebelahnya Sayyidina Abu Bakar, dan yang ketiga Sayyidina Umar bin Khattab. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut Ibu, ini menarik nih kalau kita bahas ya. Apa yang membuat hidayah itu kok menyentuh hatinya Umar bin Khattab, bukan Umar bin Hisham? Padahal Bu, ini dua Umar ini sama-sama pada awalnya menentang keras dakwahnya Nabi. Ya kan Bu? Ibu tahu kan kisah Umar bin Khattab di awal-awal? Bahkan ingin memenggal Nabi SAW. Ini karakternya mirip Bu, karakternya tegas, keras, lantang. Tapi pertanyaan saya, menurut Anda apa yang membuat hidayah itu kok merasuk ke hatinya Umar bin Khattab bukan Umar bin Hisham? Kenapa coba? Hah? Karena setelan hatinya beda Bu. Walaupun sama-sama menolak Islam pada awalnya, tapi setelan hatinya beda. Umar bin Khattab betul
pada awalnya menolak Islam. Tapi alasannya apa? Dia tuh melihat, karena dia belum paham ya, masih ada banyak hoax. Dia melihat, oh kok dengan adanya dakwahnya Muhammad ini, Quraisy jadi pecah. Ya, ini ayah dan anak jadi berpisah. Dan Umar bin Khattab itu nggak suka perpecahan. Awalnya gitu bu motifnya. Tapi kalau Umar bin Hisham sedari awal bu menolak dakwah Nabi karena apa? Karena kesombongan. Ya, beda. Kalau Allah ingin menurunkan Nabi, kenapa nggak saya? Kenapa harus dia? Saya lebih layak dibandingkan dia. Dan itu Pak Bu, yang menutup hidayah. Punten Bu. Ya. Oke lah Bu, kita masih banyak dosa. Kita masih bodoh. Ilmu kita dikit. Ibadah kita masih receh. Tapi Bu, kunci untuk bisa tetap dapat tuntunan, dapat hidayah. Jangan sampai kita biarkan al-kibar atau arogansi, kesombongan itu ada dalam relung jiwa kita. Caranya gimana? Caranya gini Bu, kalau kita ngelihat apa yang kita miliki hari ini, ilmu, termasuk kesempatan ibadah, itu jangan ngelihat karena kehebatan diri, tapi semua taufik dari Allah. Makanya kan, kalau Anda lihat ya, kalimat para penghuni surga ketika pertama kali menginjakan kakinya di surga, kalimat syukurnya begini, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terima kasih ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah yang telah menunjuki kami jalan. Ya. Sehingga kami bisa sampai sini. Jadi makin banyak ibadah tuh Bu, makin banyak syukurnya. Ya. Bukan malah makin bangga diri. Misalnya alhamdulillah nih Bu, kita udah sering ke masjid. Jangan sampai ngelihat orang yang belum ke masjid dengan perasaan bangga diri gitu. Tumben, mana aja. Ya. Nah, kita ngelihat amal-amal kita tuh sebagai taufik dari Allah. Makanya ada sebuah kalimat yang saya suka banget dari seorang ulama, qalilul amal ma'asyuhudil minnah minallah khairun min kathiril amal ma'arru'yati taksir. Amal yang sedikit tapi diyakini betul bahwa ini adalah pemberian dari Allah, taufik dari Allah, dan kita syukuri itu lebih baik daripada amalnya banyak tapi itu membawa kita pada ujub, bangga diri, al-kibar. Karena demi Allah Bu, demi Allah, air mata penyesalan seorang pendosa itu lebih dicintai Allah dibandingkan bangga dirinya ahli ibadah. Saya ulang ya. Air mata penyesalan seorang pendosa Bu, itu lebih dicintai Allah dibandingkan bangga dirinya ahli ibadah. Ya. Makanya Bu, kalaupun kita mungkin belum punya amal-amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, ya Ustadz, amal saya receh, dosa saya masih banyak, maka datanglah kepada Allah dengan air mata. Istighfar. Ya Bu ya. Kan saya pernah bilang ya, masih ingat Bu, amalan yang menurut saya ini relatif ringan tapi punya power buat mengubah hidup. Amalannya apa? Beristighfar tapi sebelum subuh. Coba diulang, apa? Cobain deh Bu. Nggak usah lama-lama, 30 menit aja sebelum azan subuh tuh, bangun, tahajud lebih bagus, terus sambil nunggu azan tuh, istighfar. Astagfirullah. Bahkan kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli haznin farhan. Kalau kita mendawamkan istighfar, maka yang sedih-sedih itu akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Kemudian wa min kulli dhiqin makhrajan. Yang sulit-sulit itu akan Allah berikan jalan keluar. Dan wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Allah bahkan akan berikan kita rezeki dari arah yang tidak kita duga. Bu, kalau kita nggak punya apa-apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, minimal yang kita punya itu adalah air mata, taubat. Perbanyak lisan kita, basahi lisan kita dengan istighfar. Ya. Itu akan menjaga kita dari kesombongan. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kan ada tuh kisah yang terkenal tuh ya dari Imam Hasan Al-Basri. Ada orang datang ngadu kepada beliau, Imam, ini kebunku kering, aku gagal panen nih, udah lama gak hujan, gimana caranya? Oh, Imam, kata beliau, istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Pergi orang itu, datang orang kedua, wahai Imam, saya udah menikah lama tapi belum punya keturunan. Apa saranmu wahai Imam? Istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang yang berikutnya, wahai Imam, ini hidup saya susah, gimana bisa lepas dari kesusahan? Kata beliau, istighfirillah. Ada seorang yang bingung mendengar jawaban itu. Wahai Imam, itu orang datang dengan masalah yang beda-beda, tapi kok engkau jawab dengan jawaban yang sama? Gimana? Apa kata beliau? Loh, itu bukan kata saya, itu Allah yang bilang langsung dalam Quran. Di Quran surat Nuh ya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kalau kita minta ampun sama Allah, Bu, nanti Allah akan turunkan hujan, Allah berikan rezeki, harta, anak yang menyejukkan mata. Makanya Bu, kesempatan yang paling saya tunggu-tunggu kalau di majelis ilmu seperti ini tuh beristighfar bareng dan doa barengnya. Ya. Mau istighfar sama-sama? Boleh? Sama-sama ya. Hadirkan hatinya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ampuni kami ya Rabb. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih
dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Ampuni kami ya Rabb. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kasih sayang Allah Maha mempesona, betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus curahan nikmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertaubat padanya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan ya ibu-ibu, hati kita selamat dari kesombongan ya. Salah satu yang bikin kita kejebak bu dalam takabur, bangga diri itu merasa memiliki. Padahal kita nggak pernah punya apapun kecuali semuanya titipan dari Allah, gitu kan? Allah nggak pernah ngasih kita hak milik kecuali hanya hak guna pakai. Makanya dari dulu bu, guru-guru saya ngajarin dan sampai sekarang saya ajarin anak-anak saya. Kalaupun saya lagi punya sesuatu gitu ya, saya kumpulin anak-anak saya bilang, nak, dengerin ya, ini bukan milik Abi, ini titipan dari Allah. Jadi nggak usah berbangga dengan ini. Kalau Allah masih nitipin, kita jadikan amal soleh. Tapi kalau ada masanya lepas. Ya. Kalau waktunya lepas. Nggak semua perlu kita genggam dengan erat. Enteng-enteng aja. Harga diri kita nggak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Termasuk yang merasa berbuat baik, merasa berjasa. Ini hati-hati ya bu. Nah, nggak. Gini loh, kalau kita diberikan taufik untuk berbuat baik sama orang, kita bantu orang. Saya mau nanya, siapa yang lebih pantas untuk bersyukur? Yang dibantu atau yang membantu? Jawab. Kenapa? Karena Allah udah milih kita bu. Sekarang saya mau nanya, kalau Allah mau nolong seseorang, bisa gak lewat yang lain? Tapi Allah memilih kita. Makanya kan berulang kali bu ya, titip berulang kali saya ingetin. Kalau kita berbuat baik, lupakan. Belajarlah pikun dengan kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau orang yang berbuat baik, ingat, karena kita nggak disebut bersyukur, kecuali kita tahu terima kasih. Termasuk sama anak, sama pasangan. Termasuk nih, punten ya, di sini ada guru, mungkin ada pengajar, ada pendidik, punya murid, suatu hari muridnya sukses. Oh dulu dia belajar sama saya tuh, dulu dia murid saya tuh. Gak usah ngomong-ngomong gitu. Ya. Semua kebaikan kita Bapak Ibu udah tercatat rapih di sisi Allah, nggak tertukar, sempurna balasannya. Jadi kita nggak terjebak dalam al-kibar. Dah, makin banyak berbuat baik, justru kita makin bersyukur. Makasih ya Allah, Engkau pilih hamba, Engkau berikan hamba taufik untuk bisa jadi jalan kebaikan. Ya, dah, bungkus. Udah berapa nih? 3. Cukup? Berapa lagi? Tadi yang pertama apa?
Paradoks, ada 5 paradoks yang kita bahas. Yang pertama apa? Titik terendah, titik terindah. Yang kedua, semakin batin kita memaksa, makin susah, makin berat. Yang ketiga, semakin rendah hati, semakin tinggi nilai diri. Nah yang keempat Bu, semakin memberi, semakin bertambah. Nah, kalau ini pasti Ibu udah ngerti lah ya semua ya. Jadi ayo Bu, milikilah mental kaya atau abundance mentality. Orang itu yang hatinya lembut, yang imannya hidup, itu tuh enteng ya. Berbagi. Dia itu punya empati yang gede. Ikut susah kalau ngelihat orang lain susah. Seperti karakter Nabi yang sampai Allah puji dalam Quran itu kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu kualitas karakter Nabi dari sekian banyak, ada satu yang Allah puji dalam Quran, Nabi itu raufur rahim ya. Sama orang tuh ngasih, tegaan, pengen semua orang selamat. Pengen semua orang selamat. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang kayak gitu. Dan demi Allah gak ketukar Bu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Masih ingat teorinya? Ikuti kata-kata saya. Jika aku berbuat baik, yuk. Maka yang baik akan datang kepadaku. Tenang aja Bu. Ya. Lakukan yang terbaik. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itu kan rumus hidup ya. Gimana? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Coba diulang. Dan semakin kita memberi, semakin kaya jiwa kita, semakin bertambah-tambah keberkahan dan kelimpahan. Makanya kata para ulama, definisi berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan dalam setiap keadaan. Terakhir Bu, paradoks yang kelima yang mungkin ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, semakin kita bersyukur, semakin berlimpah. Ya. Coba diulang tadi yang pertama apa Bu? Yang pertama paradoks yang pertama, titik terendah, terindah. Yang kedua, semakin batin kita memaksa itu makin susah. Yang ketiga, semakin rendah hati, semakin tinggi nilai diri. Yang keempat, dan yang kelima, semakin bersyukur, semakin berlimpah. Itu kaidah hidup Bu. Karena kadang-kadang kita suka sibuk dengan apa-apa yang belum ada. Kita sibuk menagih apa-apa yang belum ada. Sampai kita lupa menyadari dan menghargai apa-apa yang ada. Dan begitu banyak anugerah dan karunia dari Allah. Kemarin saya dapat pertanyaan, Ustadz, saya udah sering dengar ceramah tentang memberi, tentang berbagi. Tapi kan kita juga harus mikirin diri sendiri Ustadz. Sekarang ada namanya self-love. Wah, apa Bu? Bagaimana? Jangan sampai kita fokus sama orang terus. Tapi kita melupakan diri. Kan juga harus penting Ustadz mikir. Ya itu betul Bapak Ibu. Itu ada statement yang benarnya ada. Tapi ada yang perlu diluruskan. Yang pertama kaidahnya betul. Kita gak bisa membahagiakan orang sebelum kita bahagia. Faqidu syai' la yu'ti. Kita gak bisa membahagiakan orang kalau kita gak bisa ngasih sesuatu yang kita gak punya Bu. Kita gak bisa bikin orang lain tenang sebelum kitanya tenang. Kita gak bisa bikin orang lain yakin sebelum kitanya yakin. Memang itu betul rumusnya. Kebahagiaan harus dimulai dari diri sendiri. Terus bukan berarti juga kita memberi terus kemudian menzolimi diri sendiri. Itu kaidahnya. Tapi kalau kita terus ngikutin
nafsu, keinginan diri itu nggak akan ada habisnya. Makanya kita perlu angka cukup, Bu. Kan kata Nabi kan gimana, Bu? Seorang anak Adam itu kalau punya satu lembah emas, Ibu tahu lembah, Bu? Bukan toko emas, Bu, lembah. Ibu punya lembah, isinya emas semua, dan itu milik Anda. Apa kata Nabi? Anak Adam itu pasti kepengen 2. Udah punya 2, kepengen 3. Punya 3, kepengen? Gitu aja terus. Sampai kapan ya Nabi? Sampai tanah kubur masuk ke dalam mulutnya. Nah, itu memang sifat dasarnya anak Adam. Nah, terus gimana caranya nih coach? Ada tipsnya, Bu. Tipsnya begini. Boleh nggak kita punya keinginan? Boleh dong, namanya manusia. Bukan manusia namanya kalau nggak punya keinginan. Nanti, Bu, Ibu praktekin di rumah, Ibu bikin 2 tabel. Bikin kayak kolom gitu, Ibu ya. Ada 2. Yang sebelah kiri wanting, yang sebelah kanan enjoying. Coba diulang. Yang kiri apa? Yang kanan? Yang kiri itu apa yang Anda inginkan. Yang sebelah kanan apa yang Anda nikmati. Minimal banget, Bu, kalau bisa jumlahnya sama. Contoh, Ibu isi dulu aja yang wanting. Apa yang Ibu inginkan. Punya nggak? Punya dong. Nggak apa-apa. Kita pasti punya keinginan. Tulis 1, misalnya apa nih yang Ibu kepengen? Pengen berangkat haji, Ustadz. Pengen ini, pengen itu. Tulis. Coba dihitung ada berapa tuh? Misalnya ada 50. Oke, nggak apa-apa. Tapi supaya ruang batin kita tuh harmoni gitu ya. Dan kita nggak kehilangan syukur. Minimal Anda punya daftar enjoying. Hal-hal yang Anda nikmati juga dengan jumlah yang sama. Itu tipsnya dalam pendekatan psikologi ya. Kalau Anda punya 50 keinginan, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Apalagi itu yang baik-baik, nggak apa-apa. Tinggal kita bawa jadi doa. Tapi Anda juga harus punya hal-hal apa sih yang kalau Anda ingat ini tuh, Anda berterima kasih sama Allah. Makasih ya Allah, masih Engkau karuniakan hidayah, masih bisa dengar suara azan, masih bisa sujud. Makasih ya Allah, anak-anak ngafal Quran. Makasih ya Allah, makan masih enak, tidur juga nyenyak. Makasih ya Allah, minimal tuh, Bu, minimal sama. Lebih bagus lagi kalau jumlah enjoyingnya lebih banyak daripada wantingnya. Nah itu tuh, supaya kita nggak kehilangan syukur tadi.